Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Goliah dengan NIM akhir 96 dari kelas 5B Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penentuan harga transfer atau transfer pricing. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang diampu oleh Ibu Reskino, SEMSI PhD. Adapun materi pembahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu definisi harga transfer, yang kedua itu ada metode penetapan harga transfer, yang ketiga ada penentuan harga jasa korporat, dan yang terakhir yaitu administrasi harga transfer. Transfer pricing merupakan mekanisme yang digunakan untuk menentukan harga barang atau jasa yang dipertukarkan antara unit-unit bisnis dalam perusahaan yang sama. Tujuan utama dari penentuan harga transfer adalah untuk memastikan bahwa transaksi antara unit bisnis tersebut berjalan dengan efisien, memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan, serta mendukung pengukuran kinerja ekonomi unit bisnis yang bersangkutan. Harga transfer yang terjadi antar unit harus mencapai beberapa tujuan, antara lain memberi informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita, yaitu meningkatkan laba unit usaha namun juga dapat meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga yaitu membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Metode untuk menentukan transfer pricing diantaranya yaitu ada metode perbandingan harga. Metode yang sering disebut sebagai comparable uncontrolled price ini bertujuan untuk membandingkan harga transaksi dari kedua usaha yang memiliki hubungan istimewa dengan transfer pricing produk sejenis dengan usaha yang tidak memiliki hubungan istimewa. Metode perbandingan harga bisa berdasarkan dua data pembanding, yaitu data internal dan data eksternal. Yang kedua yaitu metode harga penjualan kembali, yaitu disebut juga dengan resale price method. Metode ini dilakukan di mana produk yang telah dibeli dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dijual kembali kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Ada syarat yang harus dilakukan sebelum menerapkan metode RPM ini. Yang pertama yaitu tingkat kesembandingan yang tinggi antara transaksi yang memiliki hubungan istimewa dengan yang tidak memiliki hubungan istimewa. Kedua, pihak penjual kembali tidak memiliki signifikansi nilai harga atas barang atau jasa yang ditransaksikan. Yaitu metode biaya plus. Metode yang biasa disebut dengan cost plus method ini menentukan harga transfer yang menambahkan laba kotor dari transaksi antara perusahaan wajib pajak tidak terafiliasi yang sebanding terhadap biaya yang ditanggung dalam transaksi afiliasi. Adapun metode ini tepat digunakan ketika barang setengah jadi dijual kepada pihak yang terafiliasi atau memiliki hubungan spesial. Metode ini sangat efektif apabila digunakan pada usaha dengan transaksi penyedia jasa. Nah, yang selanjutnya yaitu ada metode pembagian laba. Metode transfer pricing yang wajar satu ini mengidentifikasikan laba gabungan atas transaksi pihak yang memiliki hubungan spesial yang dibagi oleh pihak yang memiliki hubungan spesial tersebut menggunakan dasar yang wajar secara ekonomi. Selanjutnya yaitu penentuan harga jasa korporat. Dalam penentuan harga jasa korporat ada 3 indikator penting, yaitu yang pertama ada pengendalian atas jumlah jasa. Jadi unit usaha mungkin diharuskan untuk menggunakan staf korporat untuk jasa-jasa seperti teknologi informasi serta riset dan pengembangan. Manajer usaha tidak dapat mengendalikan efisiensi kinerja dari kegiatan tersebut, namun ia dapat mengendalikan jumlah jasa yang diterimanya. Lalu yang kedua itu ada pilihan penggunaan jasa. Dalam beberapa situasi, manajemen dapat memberikan kebebasan kepada unit bisnis untuk memutuskan apakah akan menggunakan jasa departemen layanan pusat atau mencari alternatif lain. Unit bisnis mempunyai pilihan untuk membeli layanan dari penyedia eksternal, mengembangkan kemampuan mereka sendiri, atau memilih untuk tidak menggunakan layanan tersebut sama sekali. Yang ketiga itu ada kesederhanaan dari mekanisme harga.
Harga yang dikenakan atas jasa korporat hanya dapat mencapai tujuannya jika cara penghitungannya mudah dipahami dan cukup sederhana untuk dipahami oleh para manajer unit bisnis. Selanjutnya ada administrasi harga transfer. Jadi dalam administrasi harga transfer ini ada negosiasi. Negosiasi adalah proses formal untuk menentukan besarnya harga transfer antar pusat laba yang terlibat tanpa campur tangan dari kantor pusat. Unit usaha harus mengetahui aturan dasar yang dijadikan patokan dalam melakukan negosiasi harga tersebut, di mana aturan harus mengatur sedemikian rupa supaya penentuan harga transfer tidak semata-mata ditentukan oleh keahlian individu dalam bernegosiasi. Yang selanjutnya ada arbitrase dan penyelesaian konflik. Bagaimana rincinya peraturan harga transfer? Mungkin ada kasus di mana unit usaha tidak dapat menyetujui harga tertentu. Cara arbitrase dalam sistem yang formal adalah kedua pihak menyerahkan kasus secara tertulis kepada pihak penengah atau arbitrator. Kemudian, arbitrator akan meninjau posisi mereka masing-masing dan memutuskan harga yang ditetapkan, kadangkala dengan bantuan staf kantor yang lain. Lalu ada klasifikasi produk. Luas dan formalitas dari perolehan sumber daya dan peraturan penentuan harga transfer ini bergantung pada banyaknya jumlah transfer dalam perusahaan dan ketersediaan harga pasar. Semakin formal dan semakin spesifik peraturan yang ada. Kesimpulan dari materi tentang transfer pricing adalah bahwa mekanisme ini dipergunakan untuk menentukan harga barang atau jasa yang dipertukarkan antar unit bisnis dalam perusahaan yang sama. Tujuan utamanya meliputi memastikan efisiensi transaksi, mendukung pengambilan keputusan, dan pengukuran kinerja ekonomi unit-unit bisnis. Dan metode transfer pricing ini meliputi metode perbandingan harga, yang kedua yaitu ada metode harga penjualan kembali, yang ketiga ada metode biaya plus, yang keempat ada metode pembagian laba, dan yang terakhir ada metode laba bersih transaksional. Administrasi transfer pricing memerlukan pengaturan melalui negosiasi, arbitrase, dan penyelesaian konflik agar penentuan harga transfer berlangsung secara adil dan efisien. Dengan pendekatan yang baik, transfer pricing mampu mendukung optimalisasi laba perusahaan secara keseluruhan.